Betul, saat kita di Labuan Bajo itu ada intervensi gitu kan. Setelah uang masuk dari bendahara 500 juta ke rekening gue pribadi, itu ada intervensi dari Bu NP, dan bisa gue kasih lihat chatnya, bisa nilai sendiri. Kemudian gue pun juga coba meredam, coba chat secara pribadi ke beliau. Ini juga ada chatnya, tapi ya jawabannya ngambang kan gitu. Nah terus dalam keadaan ngambang itu, gue masih nongkrong sama Bang Densu tuh sampai jam 3 pagi. Yang kemudian akhirnya semua WA di blok, sosmed di blok. Ya sudahlah, ini sudah tidak ada komunikasi dan keadaannya uang diminta balik, dan kejelasan sisanya ini nggak jelas apakah mau ditransfer atau tidak. Dan yang pasti saat itu mungkin gue bikin marah karena uang yang 500 juta itu diminta balik dan nggak gue balikin. Tapi pada saat itu ya udah, gue kasih tau Bang Densu. Akhirnya Bang Densu coba bantu lewat story-nya ya, gitu kan. Ya sudah, endingnya besoknya siangnya kalau nggak salah itu uangnya ditransfer, sisanya ya sudah. Masalah ini nasihat dari Bang Densu sih sebenarnya tak usah lagi dibahas-bahas gitu kan, tapi ini perlu gue bahas sedikit. Jadi itu semua kronologi faktanya gitu. Kita nggak ada yang aneh-aneh. Sebetulnya ini masalah internal yayasan gitu kan, antara pengurus lama dengan pengurus baru, dan faktanya memang ada intervensi. Jadi kita nggak bisa tutup-tutupin karena terus dibahas di sana di media sosial. Ya sudah gitu. Tapi pada intinya gue akan menjalankan apa yang udah gue mulai. Mungkin akan mengundurkan diri setelah audit oleh akuntan publik gitu. Jadi kita sudah selesaikan semuanya sampai di akhir. Terima kasih juga buat yang udah selalu dukung. Sudah nggak usah dibahas lagi. Gary mohon pamit. Thank you. Hari ini dari pihak Agus katakan bahwa dia minggu depan kami akan dipanggil, oke? Minggu depan Gary, Novi, Densu, BB akan dipanggil, misalnya dia sampaikan begitu. Sementara suratnya belum keluar, justru kami harus pertanyakan, kok dia bisa lebih tahu tuh daripada penyidik? Sementara kami panggilannya aja nggak ada yang terima, kan gitu kan? Kok dia bisa lebih tahu daripada penyidik? Penyidik aja juga belum kirim surat kok. Jangan mendahului keputusan daripada penyidik. Jangan mendahului satu proses penyidikan. Itu nggak boleh, itu bahaya gitu loh. Ya kan? Udahlah, nggak usah jangan berkutat lagi. Ini urusan donasi sudah selesai. Jangan diperkeruh lagi dengan statement-statement yang justru akan merugikan masing-masing pihak. Itu aja. Siapapun yang ingin melaporkan suatu adanya dugaan tindak pidana, silakan laporkan. Kembali lagi pihak penyidik yang nantinya akan menentukan apakah ini masuk di dalam unsur satu perbuatan pidana. Tapi yang pasti ini kan masih di dalam ruang lingkup uang donasi. Gugatan saat ini sedang berjalan. Jadi tidak bisa pidana dengan keperdataan ini berjalan secara paralel. Di dalam undang-undang jika ada suatu kejadian yang mana satu peristiwa ada satu bentuk gugatan keperdataan dan pidana, maka harus diutamakan dulu keperdataannya. Jadi menurut saya, ya silakan aja dia mau laporkan, tapi tunggu dulu, kita fokus pada keperdataan yang ada di Pengadilan Negeri Tangerang. Itu yang pertama. Yang kedua, begini, apa yang dia laporkan? Dia laporkannya apa? Apalagi terkait dengan gua, terkait dengan saya pribadi, gitu ya. Emang uang ada di tangan gua? Emang uang itu ada di tangan gua, lalu uang itu gua salah gunakan? Kan nggak ada. Emang uang itu disalahgunakan oleh yayasan? Kan nggak ada. Semua ada laporannya. Yang pasti Indonesia, bahkan asas hukum seluruh dunia sepakat dengan satu idigium atau sebuah asas yang kita sebut dengan salus populi suprema lex. Itu artinya keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Saat ini ada rakyat NTT, ada masyarakat NTT yang jauh lebih membutuhkan uang donasi tersebut dibandingkan dengan Agus. Kemensos tidak mungkin gegabah berhenti menerima laporan. Mereka tahu kok. Dari awal kita ngomong sama Dirjen mengatakan uang itu untuk bermanfaat Agus. Bayangkan belum ada manfaatnya buat Agus, tiba-tiba kalian bagi-bagi ke bencana alam. Ya kan? Itu kan peruntukannya berbeda. Jadi siap-siaplah mereka nanti untuk dihukum semuanya. Upaya untuk mencari keadilan, hari ini Agus datang ke Polda Metro
Ya, salah satunya adalah untuk diperiksa sebagai saksi. Itu sebagai sebuah permainan bagi merekanya. Ya diolok-olok, ya itu kan kerja mereka ngolok-ngolokin saya, orang sakit seperti saya gitu. Ya apapun olok-olokan mereka sebagai ini, ya mereka sama netizen ya saya lagi yang jadi korban, begitu terus gitu, sampai kapan gitu. Ya setidaknya ya ingatlah janji-janji manis mereka, janji yang benar-benar mereka janjikan ke saya, itu aja sih gitu. Kalau merasa terhianati pasti terhianati dong, karena kan di situ juga katanya kemarin itu ke yayasan dititipkan, dimonitoring, tapi sampai sekarang mana buktinya, nggak ada, hanya ada janji-janji manis terus, nggak ada buktinya. Kalau misalnya nanti dana ini dipakai akan saya sikat, mana perkataan itu, buktinya mana sekarang diganti, nggak ada kan gitu kata-katanya, saya akan ganti katanya gitu, kalau misalnya terpakai nanti sama si Tete saya ganti katanya gitu, kalau misalnya ini, tapi buktinya nggak ada sampai sekarang, hanya janji-janji aja. Itu takdir ya dari Allah, makanya mau kita punya uang sebanyak apapun, kalau Allah menakdirkan jadi ya jadi, ya enggak gitu. Cewek, aku tuh pengen banget kasih nama Humaira, tuh suka banget nama itu. Soal itu kayaknya lebih pas kalau Kia sama Irwan yang menyampaikan lah ya. Tapi kalau misal dari saya dan Shiren ya ikut berbahagia ya, dan mendoakan yang terbaik untuk Kia sama Irwan. Ukasha punya adik baru, Masya Allah, tabarakallah gitu ya. Jadi hanya sebatas itu dulu kalau saya. Oh Masya Allah, lucu, cantik, Masya Allah. Kalau kami lihat emang kayak gitu sih, ada agak mirip-mirip tadi. Mirip siapa tuh? Nanti Kia sama Irwan aja yang ngomong ya soal itu ya. Hawa yang ketemu, terus Adam dari kemarin, kok Hawa udah ketemu, aku pengen ketemu juga, tapi nggak ketemu gitu kan. Sampai akhirnya ketemu, lucu mereka foto-foto. Ya kalau fotonya udah banyak sih sebenarnya, cuma masih kita simpen gitu kan. Adik Syah juga udah ketemu sama Humaira gitu kan. Ya alhamdulillah pada bahagia semua.